Turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan, tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu. Pasti ku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Manusia setengah dewa. Oh ya, tadi belum salam dulu ya. Salam oi. Ya, manusia setengah dewa. Ini lagu saya buat pada saat pergantian Pak Harto lengser waktu itu. Tahun berapa? 98 kalau nggak salah ya. Pak Harto lengser tuh, reformasi. 21 Mei. Ya, pada saat Presiden Soeharto lengser. Ramai waktu itu. Mahasiswa sampai atau masyarakat gabung jadi satu. Itu sampai dudukin atap gedungnya DPR, MPR. Waduh. Dan iya, saya waktu itu kalau saya nggak ngerti persoalan politik itu, tapi bahwa harga-harga nggak terkendali, kepastian hukum juga itu peraturan ini agak ini ya. Lalu ada berapa pahlawan reformasi kan. Terus yang saya sebagai penyanyi hidup saya bikin lagu, saya tertarik masalah sosial, saya keluar, saya lihat, tapi persoalan-persoalan politik secara detail saya nggak begitu terlalu paham lah. Hanya memang saya sebagai warga itu merasa bosan ya, terlalu lama Pak Harto kan, berapa tahun, berapa kali jadi presiden gitu, 32 tahun itu kan. Wah. Ada yang ngingetin itu 32 tahun. Suara dari langit katanya. Netizen katanya. 32 tahun. Ya saya bosan, saya ingin perubahan, suasana yang baru lah. Kan Indonesia ada ratusan juta orang kan. Jadi, dan lagi pula juga Pak Harto juga udah terlalu tua ya. Capek juga kelihatannya sih. Gitu. Beberapa tahun kemudian saya bikin albumnya, keluar tahun 2004. Jadi dari tahun 98 itu ya tadi ya. Saya pertama bikin, baru edar tahun 2004, sekitar berapa tahun? 6 tahun kemudian. 6 tahun kemudian. Dan ini pertama kali saya rekaman di rumah. Oh enggak ya. Nah, sebelumnya ada Suara Hati dulu, album Suara Hati. Ya itu di Lewinanggung pertama kali. Baru 2004-nya Manusia Setengah Dewa. Ada sekitar 12 lagu di album itu. Asik Gak Asik, 17 Juli 96, dan Orde Paling Baru, Buktikan, 16 Juli 96. Oh ini dari peristiwa itu kali ya, zaman potret-potret politik zaman itu. Dari 96 sampai 98. Matahari, Bulan dan Bintang, Ngeriku, Desa, Para Tentara Mungkin, dan Politik Uang. Iya nih album ini kayaknya saya sangat terpengaruh dengan kondisi sosial politik di luar diri saya, sehingga hampir semuanya kok banyak bicara itu. Dan cover album ini almarhum kakak saya yang buat dengan Dewa Wisnu dengan Garudanya itu hanya dapat protes dari pemuda
Hindu waktu itu. Waduh, padahal saya nggak punya niatan untuk itu gitu. Tapi diprotes kok ada Hanuman, terus dimasukin, padahal itu kan dewa. Padahal maksud saya bukan, cerita Hanuman kan saya juga baca dari zaman-zaman kecil saya di komik-komik dulu. Jadi saya nggak ada niatan itulah gitu. Tapi alhamdulillahnya saya dibelain sama Parisada Hindu Dharma Bali, sesepuhnya, orang tua-tua. Nggak apa-apalah ini. Tapi ya kami semua udah keburu takut ya. Produsernya Musika takut nanti kan ada salah sangka tentang toleransi itu. Saya nggak mau itu masuk ke situ saya. Karena nggak ada istilah di saya itu seperti itu gitu. Ya udah, saya mengalah untuk cover album dan supaya nggak menimbulkan polemik gitu ya atau gimana, ya udah di ini aja gitu. Sebaiknya gimana Musika mengambil kebijakan, ini Musika yang edarin kebijakan untuk tidak menyinggung terutama agama itu kan nggak ini. Itu cerita. Saya main sendirian, hanya gitar satu dan ya, enggak, itu kayaknya jadi anggot-anggotan. Jadi gimana sih ya? Itu pertama saya kan gitaran dulu zaman awal-awal tahun lomba humor dulu tuh tahun 75 itu pakai gitar aja dulu sendiri gitu. Lalu mulai kenal sama Musika, dikasih tahu ada teman-teman yang awalnya ada band, tapi ya itu kelompok amburadul itu nama grupnya. Tapi sebenarnya saya sendirian awalnya itu. Lalu ikut festival humor, sempat juga bikin grup Babadotan musik country. Lalu ada, ini cerita dikit nggak apa ya? Lalu masuk ke Musika tahun 80 ini, mulai dikasih musik, dikenalin sama Willy Sumantri almarhum gitu. Dikasih orkestra dan terus lalu 10 tahun lebih kalau nggak salah itu keluar album belum ada judul ya, itu gitaran sendiri juga. Lalu sama suami, kantata, banyak lagi musik segala macamnya terus. Nah, Manusia Setengah Dewa pakai gitar lagi, nggak tahu tuh kayak periode per 10 tahun atau apa gitu. Padahal saya nggak direkayasa, saya ngalir aja gitu. Ada kebutuhan-kebutuhan yang saya nggak bisa tolak. Gitu. Kayaknya cukup ini gitu. Saya udah lama juga tuh nggak main musik karena waktu almarhum kan anak saya meninggal, saya agak malas lah gitu. Baru tuh bikin lagi Suara Hati dan lagu ini karena ada persoalan politik gitu kan. Itu Juli itu yang 27 Juli yang diserbu tuh sarangnya yang di Megaria itu PDI gitu ya, yang rame itu kan. Sampai ya akhirnya saya bikin 16 Juli, 17 Juli, 18 3 hari itu. Karena saya merasa waktu di studio rekaman itu kan, lagi rekaman gitu, berisik banget sih. Jadi persoalan-persoalan politik masuk ke studio rekaman, padahal studio rekaman kan kedap suara kan. Tapi saking gawatnya waktu itu kan, sampai tembus itu, sampai operator ngomongin politik, semua orang semua ngomongin. Jadi akhirnya ya saya nggak berdaya juga akhirnya ya. Saya ini, ya tentu ada keberpihakan dong karena saya nggak suka ditindas kan. Saya merasa ada penindasan waktu itu, ada yang menzalimi dan ada yang terzolimi. Jadi ya udah. Kenapa saya ngomong ini? Karena di lagu Manusia Setengah Dewa ada lagu Para Tentara itu. Ada juga politik uang itu kan. Kalau politik uang susah itu orang gimana mau. Kamu suka uang nggak gitu kan? Pertanyaannya kan kacau. Jadi walaupun orang tahu lu dibayar segini buat 5 tahun lu kacau rusak nanti. Tapi kebutuhan sehari-hari itu kadang-kadang juga kita harus realistis juga. Buktikan kalau cuma ngomong doang ya burung beo juga bisa ngomong gitu. Nah, itu kan tantangan buat para politisi yang yang suka ngumbar-ngumbar janji kalau kampanye itu kan. Ada di semua lagunya nih. Ngeriku itu tentang negeri kalau nggak hati-hati kita ngeri banget loh ini. Harus benar-benar ikhlas menyayangi merah putih ini dengan penuh kasih sayang supaya kehidupan lebih harmoni. Kalau peperangan kan dari zaman belum ada sekolah orang udah perang terus. Kalau sekarang masih perang berarti kan wah
primitif, ngapain tuh gelar tinggi-tinggi, sarjana, S3, S100 atau ulama segala macem itu. Kalau masih ujung-ujungnya zaman nabi-nabi ya itu oke lah perang. Sekarang perang tinggal pencet knop aja habis semua kita. Kita merusak peradaban. Kalau cuman gara-gara rebutan pacar, yeah. Rebutan permen. Dan ini kan presiden, wahai presiden, ya, harapan saya di dunia ini ada berapa presiden ya? Ada lebih dari 100 barangkali. Hah? Ya mudah-mudahan manusia setengah dewa ini dengar sama 150 presiden di dunia ini. Oh ya, jadi ini cuman gini, cuman janji saya. Janji saya, kalau kamu bisa nurunin harga, kalau kamu bisa tegakin hukum, kalau kamu bisa memberikan pekerjaan sama orang-orang yang belum bekerja, tanda kutip itu. Saya dengan ikhlas mengangkat kamu sebagai manusia setengah dewa, kan itu intinya. Kita harapin. Jadi ya bersyukurlah, banyak-banyak bersyukur. Bukan berarti bersyukur kita nggak waspada ya. Tetap bahwa tanggung jawab eksekutif adalah mengeksekusi kesejahteraan orang banyak. Tanggung jawabnya legislatif adalah membuat dengan anggaran, mengontrol jalannya pemerintahan, terus bikin undang-undang. Tanggung jawabnya yudikatif. Kita kan trias politika itu ya. Itu kan harus menegakkan hukum, mengatur semua aturan main. Jadi bukan di bawah meja atau sama meja-mejanya sangat diangkat gitu. Nah, kita bersyukur dengan trias politika, bersyukur dengan alam kita, bersyukur dengan kesehatan kita. Dan itu membuat imun kita menjadi bagus kan, kekebalan tubuh. Jadi jangan salah artiin kalau kita bersyukur pasrah bongkoan, nggak juga, bukan begitu. Kita bersyukur, bahagia menjalani hidup, tapi tugas masing-masing kita punya kewajiban untuk saling mengingatkan kalau lupa. Kebetulan saya penyanyi ya, saya nyanyi dengan senang hati. Dunia politik penuh dengan intrik, cubit sana cubit sini, itu sudah lumrah. Seperti orang pacaran, kalau nggak nyubit nggak asik. Dunia politik penuh dengan intrik, kilik sana, kilik sini, itu sudah wajar. Seperti orang adu jangkrik, kalau nggak ngilik nggak asik. Rakyat nonton jadi supporter, kasih semangat jagoannya. Walau tahu jagoannya ngibol, walau tahu dapur nggak ngebul. Dunia politik, dunia bintang, dunia hura-hura para binatang berjoget dengan asik. Dunia politik punya hukum sendiri, colong sana, colong sini, atau colong-colongan. Seperti orang nyolong mangga, kalau nggak nyolong nggak asik. Rakyat lugu kena getahnya, buah mangga entah kemana. Tinggal biji, tinggal kulitnya, tinggal mimpi ambil hikmahnya.
Dunia politik, dunia bintang, dunia pesta pora para binatang. Asik gak asik? Dunia politik memang asik gak asik? Kadang asik, kadang enggak. Di situ yang asik katanya. Seperti orang main catur, kalau nggak ngatur nggak asik. Pion bingung nggak bisa mundur, pion-pion nggak mungkin kabur. Menteri luncur kuda dan benteng, galaknya melebihi raja. Raja tenang gerak selangkah sambil menyematkan hadiah. Rakyat nonton jadi supporter, kasih semangat jagoannya. Walau tahu jagoan yang ngibul, walau tahu dapur gak ngebul. Dunia politik, dunia bintang, dunia hura-hura para binatang, berjoget dengan asik. Rakyat lugu kena getahnya, buah mangga entah kemana. Tinggal biji, tinggal kulitnya, tinggal mimpi ambil hikmahnya. Dunia politik, dunia bintang, dunia pesta pora para binatang. Asik gak asik? Asik gak asik? Politik. Asik gak asik? Politik. Asik gak asik? Asik gak asik? Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Suara yang keluar dari dalam goa, goa yang penuh lumut kebosanan. Walau hidup adalah permainan, walau hidup adalah hiburan, tetapi kami tak mau dipermainkan, dan kami juga bukan hiburan. Turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan, pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri.
peraturan yang sehat yang kami mau. Tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu. Pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Turunkan harga secepat, berikan kami pekerjaan, tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu. Pasti ku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Gonjang ganjing gonggongan anjing, anjing herder sampai anjing packing, dar der dor otak digedor, dengan pelor hati diteror. Oh, oh, Yesus dengar desas-desus, banyak kasus bikin sakit usus. Hang heng hong berita bohong, kong kali kong sindikat King Kong. Oh, 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 cuek aja. Wek 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 suara bebek merem melek, dengar geledek dalam benteng diadu gambreng, bandar judi tambah mentereng. Oh, 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 untung banyak doi. Sangkun mikilik sana sini, Kurawa dan Pandawa rugi. Dewa-dewa kerjanya berpesta sambil nyogok bangsa manusia.
kasus, dengar desas-desus. Banyak kasus bikin sakit usus. Hang heng hong berita bohong. Kong kali kong sindikat kingkong. Wek 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 suara bebek merem melek dengar geledek. Dalam benteng diadu gambreng. Bandar judi tambah mentereng. Santuni gilik sana sini. Urawa dan Pandawa rugi. Dewa-dewa kerjanya berpesta sambil nyogok bangsa manusia. Hak asasi hidup di sini. Tinggal kata, tinggal piagam. Bukan keki, bukan patah hati. Sebab hukum berwajah muram. Goncang gancing gonggongan anjing. Anjing herder sampai anjing packing. Dar der dor otak digedor. Dengan pelor hati diteror. Oh, oh, oh. Habis. KKN berkembang biak sampai kelurahan. Banyak orang yang kehilangan pegangan. Perlu pemimpin yang demokratis tapi bertangan besi. Kata seorang tokoh yang baru sembuh dari sakit. Sementara rakyat tidak peduli siapa yang mimpin. Yang penting kebutuhan hidup yang wajar terpenuhi. Kelaparan, kemiskinan, dan pengangguran masih terjadi. Ya, banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kota besar menjadi magnet karena televisi mengiming-imingi. Yang jelas rakyat butuh pendidikan, tapi pendidikan yang didapat adalah rongsokan. Soal kesehatan sulit didahulukan, sebab bisa makan sehari sekali saja sudah hebat. Jangan tanya soal sandang dan papan, loakan dan kontrakanlah jadi jawaban. Juga kolong jembatan. Kapan ya bisa kembali normal? Karena memang keadaan ini tidak normal. Itu sebabnya bermunculan paranormal, seperti jamur di musim hujan. Tutup lubang, gali lubang, falsafah hidup zaman sekarang. Sebenarnya sih dari zaman dulu, dari zaman Orde Lama, Orde Baru, dan sampai sekarang ini zaman Orde paling baru.
KKN berkembang biak sampai kelurahan. Banyak orang yang kehilangan pegangan. Perlu pemimpin yang demokratis tapi bertangan besi, kata seorang tokoh yang baru sembuh dari sakit. KKN berkembang biak sampai kelurahan. Kata-kata berbisa, mulut-mulut berbusa, janji-janji bertebaran seperti biasa dari atas panggung atas nama bangsa. Yang mendengar terpesona, bahkan ada yang terkesima. Aku pun tergoda untuk mengikuti apa yang terjadi. Apakah memang janji hanya janji? Buktikan, buktikan, itu yang dinanti-nanti. Buktikan, buktikan, kalau hanya omong, burung beo pun bisa. Kita hidup sering terancam, tak ada jaminan keselamatan. Kamu ngomong tentang keamanan, tapi makin banyak penggusuran. Kita hidup sering terancam, ada jaminan keselamatan. Kamu ngomong tentang kemakmuran, tapi makin banyak pengangguran. Buktikan, buktikan, itu yang dinanti-nanti. Janji berhamburan, seolah-olah kami ini bodoh, tak mengerti apa-apa. Seolah-olah kami ini anak kecil yang bisa kau bohongi sesuka hatimu. Buktikan, buktikan, itu yang dinanti-nanti. Buktikan, buktikan, kalau hanya omong, burung beo pun bisa. Buktikan, 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 buktikan. Ku kenal kamu dari jauh, tergetar hati melihatmu
Matamu bening, suaramu bening, semangatmu hening. Wajahmu lembut, senyummu lembut, rambutmu lepas tergerai. Terasa sejuk mengenalmu, merdeka aku di buaimu. Jalan yang panjang sebatas pandang kau tempuh tanpa mengeluh. Tangan terkepal, berangkatlah kapal menuju dermaga sepi. Ku nyanyikan hanya untukmu, puja-puji ini karena rindu. Air mata terlanjur tumpah, membasahi tanah menjadi darah. Dipayungi mega kelabu, aku tak peduli apa yang terjadi, jangan kau pergi dariku. Akan ku temani ke dermaga sepi, membelai ombak yang biru. Kau bangkitkan aku, ku panggil kau selalu, bertahanlah dalam gelombang. Kau buka mataku, kau sadarkan aku, janganlah bosan. Ku nyanyikan hanya untukmu, puja-puji ini karena rindu. Air mata terlanjur tumpah, membasahi tanah menjadi darah. Dipayungi mega kelabu, bersih, 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 bersihlah negeriku. Malu, 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 malulah hati. Kotornya teramat gawat, ya kotornya sangat. Inilah amanah yang menjadi keramat. Bersih, 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 bersihlah diri sebelum menyapu sampah dan debu-debu. Nyanyian berkarat sampai ke liang lahat atas nama rakyat yang berwajah pucat. Negeriku, negeri para penipu, terkenal ke segala penjuru.
Busuk, 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 busuk bangkai tikus yang mati karena dihakimi rakyat. Adakah akhirat menerima dirinya? Adakah di sana yang masih bisa bercanda dengan rakus? Negeriku, negeri para penipu, terkenal ke segala penjuru. Tentu saja bagi yang tak tahu malu, inilah sorga, sorganya sorga. Negeriku, negeriku. Bersih, 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 bersihlah negeriku. Aku sedang susah, perang saudara di depan mata. Sana teman, sini kawan, korban sudah berjatuhan. Di mana tempatkan diri? Banyak orang yang kehilangan diri. Wakil rakyatnya malah dagelan. Sedangkan para pakar oleng dibentur kenyataan. Penyiar TV bergetar suaranya. Rakyat yang lapar saling menerkam. Ahli agama kewalahan. Seiman kok perang. Burung bangkai mengintip dari balik awan. Sesekali terbang di atas kepala. Sekejap menukik ke dalam
apa ini? Begitu mudahnya nyawa melayang, padahal tanpa diundang pun kematian pasti datang. Apakah ini karma? Apakah ini dosa turunan? Apakah ini upah dari kebodohan? Aku ingin meledak seperti bom waktu aku terkucil. Detaknya pun ditimbun sampah. Kalau aku boleh mengeluh, jalan masihlah jauh, dunia kita satu. Kenapa kita tidak bersatu? Aku sedang susah, rasanya ingin menjadi Hanoman atau Jenggo. Aku sedang susah, ya sedang susah. Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri. Walau lahan sudah menjadi milik kota, bukan berarti desa lemah tak berdaya. Desa adalah kekuatan sejati. Negara harus berpihak pada para petani. Entah bagaimana caranya, desalah masa depan kita. Keyakinan ini datang begitu saja karena aku tak mau celaka. Desa adalah kenyataan, kota adalah pertumbuhan. Desa dan kota tak terpisahkan, tapi desa harus diutamakan. Di lumbung kita menabung, dan tanpa ceklik kita tak bingung. Masa panen, masa berpesta, itulah harapan kita semua. Tapi tengkulak-tengkulak bergentayangan,
Tapi lintah darat pun bergentayangan. Untuk apa punya pemerintah kalau hidup terus-terusan susah? Di lumbung kita menabung, datang paceklik kita tak bingung. Masa panen, masa berpesta, itulah harapan kita semua. Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri. Desa harus jadi kekuatan ekonomi. Para tentara, jangan pukul kami. Kami tak kuat menahan rasa sakit. Kami di sini atas dasar nurani, atas dasar akal sehat kami yang terus menjerit, ingin berbuat. Para tentara, jangan siksa teman kami. Kami tak kuat untuk membayangkan semuanya. Kami di sini karena kami tahu mana baik, mana buruk, benar dan salah. Percayalah, tentara, kamu kan manusia, bukan robot, apalagi boneka. Para tentara, kamu kan beragama, punya Tuhan, setidaknya punya cinta. Mengertilah, tentara, nasib kita sama, sama-sama keras, sama-sama cadas. Kami mengerti kalau kamu mau mengerti, karena hati sudah terlanjur tersiksa. Bijaksanalah, tentara, tidakkah kau melihat media massa berlumuran darah? Para tentara, tidakkah kau merasa kami muak dengan kekerasan? Oh ya, berhentilah. Yang kamu banggakan hancur sudah. Sia-sia
senjatamu yang menakutkan. Sia-sia kemenangan yang kau raih. Gelombang cinta, gelombang kesadaran, merobek langit yang mendung, menyongsong hari esok yang lebih baik. Gelombang kesadaran, merobek langit yang mendung, menyongsong hari esok yang lebih baik. Di negeri ini apa saja bisa terjadi. Untuk mendapatkan keadilan, kalau perlu membeli. Yang hitam bisa menjadi putih, yang putih pun begitu. Terhadap yang benar saja sewenang-wenang, apalagi yang salah. Sebenarnya ini cerita lama, tapi nyatanya sampai kini masih sama. Banyak pengacara berjaya karenanya. Pengangguran banyak acara, itulah dia. Tekak-tekuk hukum sudah menahun. Pengadilan bagai sarang para penyamun. Hukum mudah dipermainkan. Pasal-pasalnya molor mongkret. Sampai kapan ini berjalan? Oh, semakin hari bertambah ruwet. Kalau mau menang harus punya uang, yang bokeh tak masuk hitungan. Ada hakim dilempar sepatu, itu artinya tak mau dimadu. Yang gila lagi, orang gila masuk persidangan. Punya pengacara yang juga gila. Hakimnya gila, jaksanya gila. Jangan-jangan semuanya sudah gila, termasuk dokternya, termasuk saya.
mungkin. Di negeri ini apa saja bisa terjadi. Untuk mendapatkan keadilan, kalau perlu membeli. Yang hitam bisa menjadi putih, yang putih pun begitu. Terhadap yang benar saja sewenang-wenang, apalagi yang salah. Sebenarnya ini cerita lama, tapi nyatanya sampai kini masih sama. Di negeri ini apa saja bisa terjadi. Boleh saja partai ribuan jumlahnya, tapi yang menang yang punya uang. Seorang cepeceng sudah bisa jadi presiden. Begitulah cerita yang berkembang. Gontok-gontokan sudah nggak musim. Adu doku ini yang ditunggu-tunggu. Pemilu tempat berpestanya uang palsu. Habis kalau nggak gitu nggak lucu. Program-program berseliweran seperti dongeng zaman kecil dulu. Walau ternyata hanya kibul doang, tapi kampanye bikin hati senang. Kibul, kibul diadu demi perkibulan. Ini sudah dari zaman bahla, dari zaman raja-raja sampai sekarang. Uang adalah bahasa kalbu, santapan rohani para birokrat. Tentu saja tidak semuanya, tapi yang pasti banyak yang suka. Jangan heran korupsi menjadi-jadi. Habis itulah yang diajarkan. Ideologi jadi komoditi, bisa diekspor ke luar negeri. Uang adalah bahasa kalbu,
santapan rohani rakyat dan wakil rakyatnya. Tentu saja tidak semuanya, tapi yang pasti banyak yang suka. Jangan heran korupsi menjadi-jadi, habis itulah yang diajarkan. Ideologi jadi dagangan, bisa diekspor ke luar negeri.